Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak minta tolong untuk kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dir. Baik, Bapak akan mereview pembelajaran minggu kemarin. Kita membahas tentang materi apa? Pecahan, Pak. Oke, kita minggu kemarin membahas tentang materi pecahan, dan sekarang kita akan membahas tentang perkalian operasi bentuk aljabar. Nah, terus indikator yang Bapak akan capai pada pembelajaran pada hari ini yaitu menyelesaikan operasi perkalian pada bentuk aljabar. Terus tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik atau siswa dapat menyelesaikan operasi perkalian pada bentuk aljabar melalui diskusi dengan baik dan benar. Baik, ada yang udah baca belum atau ada yang udah belajar belum tentang perkalian bentuk aljabar? Gimana? Belum, Pak. Belum ya. Baik. Yang pertama yaitu perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Suatu bilangan konstanta K itu dengan bentuk aljabar suku 1 dan suku 2 dinyatakan sebagai berikut. Kelihatan nggak papan tulisnya, anak-anak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Baik. Yang pertama itu perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Berarti perkalian dengan bentuk aljabar suku 1 dan suku 2-nya dengan suku katakan K A K itu sama dengan K A X. Terus selanjutnya K A X plus B sama dengan K A X plus KB. Ini perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Contoh ya. Contoh. Contohnya itu, contoh yang pertama, 4 P plus Q sama dengan berapa? 4 P plus Q, 4 dalam kurung P plus Q sama dengan berapa? 4P ditambah 4Q, Pak. Oke, 4P ditambah 4Q. Mengerti ya anak-anak, itu adalah contoh dari perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Baik, Bapak ada permasalahan di sini. Kalian buatlah kelompok. Satu kelompok terdiri dari 1 atau 2 orang. Berarti kalian ada 3 kelompok ya. Kelompok Wahyu itu kelompok A, kelompok Seruni kelompok B, kalau kelompok Aidil kelompok C. Baik, Bapak akan kasih LKPD ke kalian. Baik, Bapak akan share ke LKPD ke kalian. Sudah menerima belum LKPD dari Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya.
Oke, sudah. Tolong di situ kalian lihat LKPD yang dikirim Bapak. Kalian lihat dan baca terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita, terus petunjuknya. Nah, untuk petunjuk, untuk menjawab pertanyaan yang telah Bapak kirim LKPD itu, maka ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu setiap petunjuk yang terdapat setiap permasalahan. Yang ketiga, pahami setiap materi yang disajikan agar kamu tidak kesulitan dalam mengerjakan soal-soal. Yang keempat, kerjakan setiap masalah pada kegiatan di LKPD sesuai petunjuk. Yang kelima, jika ada yang diragukan, mintalah petunjuk pada guru, pada Bapak ya. Baik, Bapak kasih waktu 10 menit. Baik, Pak. Baik, Pak. Kelompok C, kelompok Aidil, kenapa main HP? Oh, iya Pak, maaf Pak. Sudah kerjain belum? Iya Pak, lagi dikerjain Pak. Tolong kerjasamanya ya. Tolong kerjasamanya sama kelompok kalian. Iya sama Pak, kelompok iya kamu, Pak. Dil. Jangan main HP. Yang lain tolong dengerin ya. Jangan main HP. Jangan contoh yang Aidil nih. Tidak baik ini. Aidil jangan diulangin lagi, Aidil. Iya Pak. Baik, jangan ribut. Silahkan kerjakan. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai pengerjaan soalnya? Sudah Pak. Sudah. Oke, sudah ya. Baik, siapa duluan yang mau mengutarakan jawabannya untuk soal kegiatan nomor 2? Kelompok C Pak. Oke, silahkan Aidil. Aidil jangan lakukan lagi ya main HP. Iya Pak. Kalau kerjain soal, oke? Iya Pak. Oke, silahkan Ini, Pak, Aidil. yang nomor 1 ya Pak. Nomor 1 itu kan 5 dikali X ditambah 10 Pak. Jawabannya 5X ditambah 50 Pak. Oke, yang lain? Yang lain? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, yang lain sama ya. Jadi itu jawabannya 5X plus 50. Beri tepuk tangan untuk Aidil dulu. Baik, yang lain. Selanjutnya nomor 2. Siapa yang mau mengutarakan jawabannya? Kelompok B, Pak. Oke, kelompok B silahkan. Kelompok B, yang soal nomor B itu hasilnya 7 dikali X min 3. Berarti hasilnya 7X min 21, Pak. Oke, 7X min 21 itu jawaban dari kelompok B. Yang lain? Adakah jawaban yang berbeda? Tidak ada Pak. Sama, Pak. Oke, sama ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok B. Terus selanjutnya, soal yang ketiga. Soal yang ketiga, siapa yang mengutarakan jawabannya? Saya Pak, kelompok C. Oke, silakan kelompok C. Sebentar dulu untuk kelompok C, sebentar dulu. Kelompok A kenapa? Wahyu kenapa? Kok diem-diem Mbak ini? Nggak apa-apa, Pak. Kurang enak badan. Oh, lagi sakit ya? Iya, Pak. Udah ngerjain belum? Udah, Pak. Oh, mau mengutarakan jawabannya enggak? Boleh, Pak. Oke, silahkan. Soalnya kan untuk kelompok A itu A-nya X ditambah 10 dan B-nya X plus 3. Jika dikalikan, maka hasilnya X kuadrat plus 13X plus 30, Pak. Oke, yang lain? Adakah yang berbeda jawabannya? Oke, sama ya. Oke, sama. Beri tepuk tangan buat Wahyu, buat kelompok A. Wahyu, kalau sakit bilang ya, yuk. Ya, Pak. Baik, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adakah yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silahkan. Siapa yang mau Pak. menyimpulkan? Ya, silahkan Wahyu. Jadi hasil pembelajaran kita hari ini bahwa ketika konstanta dikalikan dengan bentuk aljabar seperti bentuknya AX. Nah, konstanta kan biasanya dilambangkan dengan K. Jika dikalikan dengan aljabar, maka hasilnya K buka kurung A
X. Maka hasilnya KAX gitu Pak. Nah, ada juga bentuk yang keduanya, misalkan K dikali AX ditambah B. Maka hasilnya akan diperoleh KAX ditambah KB, Pak. Ya, beri tepuk tangan buat Wahyu. Baik, ya apa yang diutarakan kesimpulannya oleh Saudara Wahyu tadi sudah secara garis besar sudah benar ya. Bapak sekali lagi, Bapak tegaskan sekali lagi bahwa perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar itu ialah suatu bilangan konstanta K dengan bentuk aljabar suku 1 dan suku 2 itu dinyatakan K dalam kurung AX itu sama dengan KAX. Adapun bentuk yang kedua yaitu K dalam kurung AX plus B itu sama dengan KX, KAX plus KB. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat apa yang telah Bapak sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa, untuk menutup doa. Baiklah teman-teman, sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, itulah yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.